diasosiasikan dengan rip current. Rip current ini adalah arus pertemuan, jadi akibat gelombang ini yang menghempas ke pantai, kalau dia membentuk sudut dengan garis pantai, maka dia akan membentuk arus sejajar pantai. Arus sejajar pantai ini kalau bertemu dua arus sejajar pantai dalam arah yang berlawanan, maka dia akan bertemu dan membelok ke arah laut. Jadi seperti ini. Jadi kalau sekarang gelombang pecah itu membentuk sudut dengan garis pantai, dia akan membentuk arus sejajar pantai. Ini nearshore current namanya. Nearshore current ini tidak terlalu signifikan kecepatannya. Ini yang membentuk sedimen di laut sebenarnya. Jadi kalau kita punya bangunan laut, kemudian tiba-tiba ada pasir menumpuk, itu dibawa oleh nearshore current ini. Nah, nearshore current ini, kalau ada dua nearshore current dalam arah berlawanan, itu bertemu pada satu titik, satu kawasan, dia akan kemudian membentuk arus yang cukup kencang ke arah laut. Nah, biasanya orang-orang yang kemudian ada di badan air di kawasan rip current ini yang terseret ke dalam, ada penarikan gitu ya Pak? Ditarik oleh si rip current ini. Jadi dua nearshore current, dia juga dua arus sejajar pantai bertemu, dia akan mengarah sejajar ke laut gitu. Sejajar ke arah laut. Ini yang biasanya menarik orang yang sudah berada di dalam badan air, apalagi orang-orang yang nggak bisa berenang, yang kakinya nggak sampai di dasar, sehingga nggak bisa lagi menahan badannya untuk tidak ketarik ke arah laut. Nah, ini rip current ini arusnya cukup kuat. Jadi dari setengah hingga 2 meter per second. Artinya kita blink, kita mengedip sedikit, sudah 2 meter dia lari dari pandangan kita. Artinya ini cukup signifikan. Jadi mungkin ketika orang tuanya panik, gurunya panik, mau minta pertolongan udah sekian detik sampai 1 menit, anaknya mungkin sudah hilang, sudah terbawa. Ya. Tetapi ada yang perlu kita perhatikan, bahwa rip current ini dia menarik objek yang sudah ada di badan air. Padahal sebenarnya kalau di pantai selatan kita kan jarang berenang sampai ke tengah, ke badan air. Ada mekanisme awal yang menarik kita sehingga sampai di badan air, kaki kita udah nggak nyentuh dasar sehingga ketarik oleh rip current. Nah, ini yang kita sebut, misalkan ini ada eksperimen cukup bagus dari dosen UGM Pak Henry Fatur Rahman yang memperlihatkan arah dari rip current. Ini oke, representasi ini oke. Tetapi ada daerah yang krusial sebenarnya yang harus kita jelaskan kepada pengelola kawasan wisata pantai. Ya. Ini daerah swash zone namanya. Swash zone ini daerah bleaching, daerah ombak sudah pecah, naik ke pantai, turun lagi, naik, turun lagi. Daerah yang biasanya putih-putih ini. Agak ke belakang dikit itu namanya nearshore atau breakwater zone, di mana ombaknya pecah. Ini pembentukan sedimen. Tetapi yang krusial itu daerah swash zone ini. Yang ada garis merah ini ya Pak? Antara dua garis merah ini. Ini daerah swash zone yang biasanya kita foto-foto. Kita angkat sedikit kaki supaya nggak kena, tapi kadang-kadang dia kena, terus kita ketarik ke belakang. Ini daerah berbahaya sebenarnya. Jadi buat Anda yang tidak bisa berenang, tidak usah masuk ke badan air. Membahayakan sebenarnya. Ini ada zona breaking, zona gelombang pecah, ini agak 50-100 meter ke arah laut. Swash zone ini biasanya 20-50 meter. Kalau pantainya curam, seperti pantai selatan pada umumnya, itu jarak swash zone ini biasanya cuma lebar 20 meter. Tapi kalau misalkan Kute yang pantainya landai, ini swash zone ini biasanya 50 sampai 150 meter karena dia landai. Kalau dia landai, maka efek dragnya ke belakang itu nggak terlalu kuat. Tapi kalau misalkan pantainya curam, seperti pantai di selatan Jawa, dia mungkin menghempas. Begitu menghempas, ini meskipun disebutkan itu weak swash, hempasan ke atasnya itu lemah, yang paling membahayakan sebenarnya adalah strong backwash. Karena apa? Karena dia meluncur ini didukung oleh gravitasi.
kalau begitu dia naik, dia ditahan oleh gravitasi sehingga ada batas ombak itu nggak bisa naik lagi. Karena di batas energinya habis oleh gravitasi, kemudian dia balik ke belakang. Nah, buat orang yang biasa berdiri di daerah swash zone ini, itu pasti sangat paham yang harus kita hindari itu kalau misalkan air lautnya atau begitu kita foto ngebasahin celana bagian bawah, itu narik ke bawahnya itu udah pasti kita ketarik sedikit sudah ya. ketarik. Apalagi kalau misalkan kita bicara pantai selatan. Saya ambil asumsi ilustrasi seperti ini. Nah, ini ada back swash yang kemudian membawa dia orang ini seperti ketarik, ketarik ke belakang. Kemudian ini ada swash balik untuk naik ke atas. Dia bisa selamat dan hati-hati, tidak perlu ombak tinggi untuk mengganggu keseimbangan orang ini. Dia terseret lagi, kemudian dia ketarik lagi dengan mudah ketarik ya Pak ya? Dengan mudah sekali ketarik oleh back swash, tanpa kontrol badan sama sekali, karena sangat kuatnya back swash tadi. Ini fenomenanya karena memang bukan landai berarti ya Pak ya? Bukan landai. Dan kondisi pantai seperti ini adalah karakteristik hampir semua pantai di selatan Jawa. Karena pantainya slope-nya agak curam dan sangat mudah buat orang ketarik ke belakang. Dan ini melelahkan. Karena begitu ombak datang kita nggak bisa bernapas, harus sekuat tenaga melawan ombak yang itu nggak bisa dilawan. Akhirnya ketika dia lemas, ke badan air, kaki sudah tidak nempel lagi di dasar. Nah, itu rip current megang peranan ngebawa dia kemudian sampai lebih ke tengah. Tenaga sudah habis, tidak bisa berenang, napas tidak bisa, itulah yang kemudian membuat banyak sekali dari korban yang tertarik ke drag ke badan air ini tidak bisa kemudian menyelamatkan dirinya.